Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, jumpa lagi di channel aku, Ivon Margiati. Di video kali ini kita masih akan membahas tentang kisi-kisi terbaru atau materi terbaru untuk teman-teman yang daftar P3K Jabatan Pustakawan. Nah, salah satu materi adalah tentang sistem pengembangan kepustakawanan. Apa sih yang dimaksud dengan sistem pengembangan kepustakawanan itu? Namun sebelum kita masuk ke pembahasan, boleh teman-teman yang belum klik tombol subscribe, silahkan klik dulu tombol subscribe-nya supaya aku makin semangat nih bikin konten untuk kalian semuanya. Silahkan klik juga tombol loncengnya supaya kalau aku upload video teman-teman dapat notifikasi dan gak ketinggalan video yang aku upload. Silahkan like juga, komen atau komentar jika ada yang ingin ditanyakan. Silahkan share ke teman-teman yang lain supaya lebih banyak orang yang mendapatkan manfaat dari video ini. Yuk langsung aja kita masuk ke pembahasan. Yang pertama kita bahas tentang dasar hukumnya ya teman-teman. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan. Yang kedua, PP Nomor 24 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang tentang Perpustakaan. 3. Permen PAN RB Nomor 9 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pustakawan dan angka kreditnya. 4. Peraturan Perpusnas Nomor 11 Tahun 2015 tentang petunjuk teknis Jabatan Fungsional Pustakawan dan angka kreditnya. 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 55 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Pustakawan. Ini peraturan Menpan RB yang terbaru ya teman-teman tentang Japfung Pustakawan. Oke, kita masuk ke pengertian dasar dari kepustakawanan. Sebelum kita membahas sistem pengembangan kepustakawanan, kita harus tahu dulu yang dimaksud dengan kepustakawanan itu apa sih? Aku yakin teman-teman udah paham ya yang dimaksud dengan pustakawan itu apa, perpustakaan itu apa. Jadi kita langsung bahas saja. Untuk pengertian kepustakawanan adalah kegiatan ilmiah dan profesional yang meliputi pengelolaan perpustakaan, pelayanan perpustakaan, dan pengembangan sistem kepustakawanan. Pengembangan sistem kepustakawanan adalah kegiatan menyempurnakan sistem kepustakawanan yang meliputi pengkajian kepustakawanan, pengembangan kepustakawanan, penganalisisan atau pengkritisan karya kepustakawanan, dan penelaahan pengembangan sistem kepustakawanan. Sistem pengembangan kepustakawanan itu sendiri ada 4 nih teman-teman, meliputi, ini sudah ada di pengertian tadi ya, meliputi yang pertama pengkajian kepustakawanan, 2 pengembangan kepustakawanan, 3 penganalisisan atau pengkritisan karya kepustakawanan, dan 4 penelaahan pengembangan sistem kepustakawanan. Untuk unsur kegiatan pustakawan itu ada 2 ya teman-teman. Yang pertama adalah unsur utama, terdiri atas pendidikan, pengelolaan perpustakaan, pelayanan perpustakaan, pengembangan sistem kepustakawanan, dan pengembangan profesi. Nah, pengembangan sistem kepustakawanan ini termasuk ke dalam unsur utama dalam kegiatan pustakawan. Yang kedua adalah unsur penunjang kegiatan pustakawan, seperti yang pertama, pengajar atau pelatih pada diklat fungsional atau teknis bidang kepustakawanan. 2. Peran serta dalam seminar atau lokakarya atau konferensi di bidang kepustakawanan. 3. Keanggotaan dalam organisasi profesi, contohnya seperti organisasi profesi itu misal ikut adpusi, terus forum perpustakaan perguruan tinggi, IPI, itu namanya organisasi profesi ya teman-teman. Kemudian ada keanggotaan dalam tim penilai. 5. Perolehan penghargaan atau tanda jasa. 6. Perolehan gelar atau ijazah kesarjanaan lainnya. Adapun tugas pokok pustakawan nih teman-teman, tugas pokok pustakawan adalah kegiatan di bidang kepustakawanan yang meliputi pengelolaan perpustakaan, pelayanan perpustakaan, dan pengembangan sistem kepustakawanan yang dilakukan oleh setiap pustakawan sesuai
jenjang jabatannya. Jadi tugas pokok pustakawan yang akan aku bahas di video ini adalah yang pengembangan sistem kepustakawanan aja ya teman-teman. Untuk pengelolaan perpus dan pelayanan di sini nggak aku bahas karena di sini kita fokus tentang pengembangan sistem kepustakawanan aja. Nah, pengembangan sistem kepustakawanan ini ada dua ya teman-teman. Satu, tugas pokok pustakawan keterampilan. Untuk pengembangan sistem kepustakawanan meliputi pengembangan kepustakawanan aja. Yang kedua, untuk tugas pokok pustakawan keahlian meliputi 4 nih teman-teman pengembangan sistem kepustakawanannya. Yang pertama, pengkajian kepustakawanan. 2, pengembangan kepustakawanan. 3, penganalisisan atau pengkritisan karya kepustakawanan. Dan yang 4, penelaahan pengembangan sistem kepustakawanan. Nah, pengembangan sistem kepustakawanan tingkat terampil. Jadi nanti kita bahas tentang pengembangan sistem kepustakawanan di tingkat keterampilan dan keahlian. Kita bahas dulu di tingkat keterampilan itu apa aja sih unsur kegiatannya. Pengembangan kepustakawanan adalah kegiatan untuk meningkatkan kinerja perpustakaan secara ilmiah dan profesional sehingga diperoleh proses kerja yang optimal, efektif, dan efisien untuk mewujudkan layanan prima perpustakaan. Subunsur ini terdiri atas butir kegiatan sebagai berikut. Ini khusus yang keterampilan ya teman-teman kegiatan ini. 1. Melaksanakan penyuluhan tatap muka dalam kelompok tentang kegunaan dan pemanfaatan perpustakaan kepada pemustaka. 2. Melaksanakan penyuluhan massal tentang kegunaan dan pemanfaatan perpustakaan. Subunsur 1 dan 2 ini termasuk kegiatan sosialisasi ya teman-teman. Kemudian yang ketiga, menyusun materi publisitas berbentuk poster, spanduk, pembatas buku, stiker, dan sejenisnya. 4. Menyelenggarakan pameran sebagai penata pameran. 5. Menyelenggarakan pameran sebagai pemandu pameran di dalam negeri. Dan yang keenam, menyelenggarakan pameran sebagai panitia. Kalau untuk subunsur yang ke 3 sampai ke 5 yang terakhir ini, yang ke-6 ya, ini termasuk kegiatan promosi perpustakaan. Setelah kita tahu pengembangan sistem kepustakawanan di tingkat keterampilan, kita bahas juga yang tingkat keahlian. Adalah kegiatan menyempurnakan sistem kepustakawanan yang meliputi 4 tadi ya teman-teman: pengkajian kepustakawanan, pengembangan kepustakawanan, penganalisisan atau pengkritisan karya kepustakawanan, dan penelaahan pengembangan sistem kepustakawanan. Kita bahas satu persatu. Yang pertama nih, pengkajian kepustakawanan adalah studi yang dilakukan secara sistematis di bidang kepustakawanan didasarkan pada analisis kuantitatif atau kualitatif atau keduanya sesuai rencana dan metodologi penelitian. Pengkajian bertujuan untuk pengambilan keputusan dalam memecahkan masalah dan meningkatkan kinerja pustakawan dan perpustakaan, serta menjadi dasar pengembangan keilmuan perpustakaan. Hasil pengkajian dipresentasikan dalam pertemuan dan dapat diterbitkan dalam jurnal ilmiah perpustakaan. Mungkin suaranya agak keganggu ya teman-teman, karena ini mulai hujan deras sih di tempat aku. Semoga nggak terlalu ganggu di video ini ya. Kemudian untuk subunsur kegiatan dari butir kegiatan pengembangan sistem kepustakawanan tingkat keahlian ini, contohnya nih, yang pertama, melakukan pengajian kepustakawanan bersifat sederhana, teknis operasionalnya. Yang kedua, melakukan pengajian kepustakawanan bersifat sederhana, taktis operasional. 3. Melakukan pengkajian kepustakawanan bersifat kompleks, strategis sektoral. Dan 4. Melakukan pengkajian kepustakawanan bersifat kompleks atau strategis nasional. Yang kedua adalah pengembangan kepustakawanan ya teman-teman. Untuk pengembangan kepustakawanan ini kegiatan yang berupaya meningkatkan kinerja perpustakaan secara ilmiah dan profesional sehingga diperoleh proses kerja yang optimal, efektif, dan efisien untuk mewujudkan layanan prima perpustakaan. Subunsur kegiatan ini terdiri atas butir kegiatan sebagai berikut. 1. Membuat prototip atau model perpustakaan diakui untuk lingkup kelembagaan. Kalau ini
kita bahas satu persatu ya teman-teman. Sebenarnya banyak yang akan dibahas. Kalau untuk sub unsur kegiatan satu kita bahas semuanya, nanti videonya bakalan panjang kali lebar sama dengan luas ya teman-teman. Jadi ini aku kasih gambaran umumnya aja. Yang dimaksud kegiatan membuat prototip atau model perpustakaan diakui untuk lingkup kelembagaan itu misalnya nih pembuatan contoh sistem atau model terkait perpustakaan yang diinginkan atau yang akan dikembangkan dalam bentuk miniatur atau mendekati bentuk dan fungsi sesungguhnya, termasuk pembuatan sistem informasi manajemen perpustakaan untuk meningkatkan efisiensi pengembangan dan nilai tambah sistem yang ada. Nah, prototip atau model yang diakui untuk lingkup kelembagaan yaitu prototip atau model hasil karya pustakawan yang diakui oleh pimpinan lembaganya. Kemudian nih yang kedua, membuat prototip atau model perpustakaan yang dipatenkan. Kalau ini yang dimaksud sama seperti yang nomor 1 tadi, namun untuk prototip atau model perpustakaan yang dipatenkan ini yaitu prototip atau model hasil karya pustakawan yang sudah diakui oleh pimpinan lembaga yang bersangkutan dan ditambah ya teman-teman terdaftar di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Kemudian yang ketiga, melakukan pengembangan prototip atau model perpustakaan. Kalau ini pengembangan sistem atau model perpustakaan yang sudah ada, termasuk nih pengembangan sistem informasi manajemen perpustakaan, sama ya seperti poin 1 dan 2. Dan kegiatan ini bertujuan untuk mengembangkan sistem dan proses kerja perpustakaan untuk memberi nilai tambah sistem perpustakaan dalam rangka mewujudkan pelayanan yang prima. Kemudian yang keempat, memberi konsultasi kepustakawanan yang bersifat konsep kepada institusi. Kalau ini biasanya dilakukan oleh pustakawan ahli madya ya teman-teman. Jadi untuk konsultasi kepustakawanan kepada institusi itu melakukan analisis atau memberi saran, pertimbangan berupa pemecahan masalah atau gagasan di bidang kepustakawanan kepada institusinya. Kalau untuk nomor 5 nih, memberi konsultasi kepustakawanan yang bersifat konsep kepada perorangan. Kadang-kadang ada juga orang yang mau melakukan konsultasi nih tentang perpustakaan. Ini bersifat perorangan ya teman-teman. Seseorang yang mau konsultasi ini juga masuk ke dalam unsur kegiatan atau butir kegiatan sistem pengembangan sistem kepustakawanan tingkat keahlian. Kemudian yang keenam, membangun jejaring perpustakaan tingkat nasional. Misalnya nih untuk kegiatan ini masuk pada kegiatan pustakawan ahli utama. Nah, membangun jejaring perpustakaan ini kegiatannya adalah menghubungkan para pemangku kepentingan di bidang perpustakaan dan kepustakawanan melalui komunikasi interpersonal baik bersifat formal maupun informal yang dilakukan secara efektif dan intensif sehingga tercapai kesepakatan kerjasama dalam lingkup nasional. Kemudian 7, membangun jejaring perpustakaan tingkat internasional. Ini juga udah masuk ke dalam kegiatan pustakawan ahli utama ya teman-teman. Menghubungkan para pemangku kepentingan di bidang perpustakaan dan kepustakawanan melalui komunikasi interpersonal baik bersifat formal maupun informal yang dilakukan secara efektif dan intensif sehingga tercapai kesepakatan kerjasama dalam lingkup internasional. Ini bedanya nomor 6 dan 7 hanya pada tingkat nasional dan tingkat internasional. Kemudian yang 8, mengidentifikasi potensi wilayah untuk penyuluhan tentang pemanfaatan perpustakaan. Ini masuk ke kegiatan sosialisasi perpustakaan ya teman-teman. Kalau untuk mengidentifikasi potensi wilayah ini memperoleh data atau informasi tentang kondisi, permasalahan, kemudian potensi dari wilayah itu untuk penyuluhan melalui penelitian atau pengkajian yang dilakukan oleh pustakawan. Kegiatan ini itu merupakan satu kesatuan ya teman-teman dalam kegiatan yang utuh, misalnya meliputi identifikasi wilayah, menyusun program strategis pemanfaatan perpustakaan. Kemudian yang selanjutnya adalah melaksanakan penyuluhan tentang pemanfaatan perpustakaan sebagai narasumber.
Nah, sebagai narasumber, terus nanti ada sebagai penyaji. Jadi ada dua. Yang pertama sebagai narasumber itu berarti menjelaskan pemanfaatan perpustakaan kepada masyarakat agar masyarakat itu lebih mengenal perpustakaan dan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan pemustaka dalam memanfaatkan jasa dan koleksi perpustakaan. Kemudian kalau untuk penyuluhan tentang pemanfaatan perpustakaan sebagai penyaji, itu berarti menjelaskan pemanfaatan perpustakaan kepada masyarakat agar masyarakat itu lebih mengenal tentang perpustakaan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan masyarakat atau pemustaka dalam memanfaatkan jasa dan koleksi perpustakaan. Kemudian yang 11, mengidentifikasi potensi wilayah dan penyuluhan tentang pengembangan kepustakawanan. Kalau ini memperoleh data atau informasi tentang kondisi, permasalahan, dan potensi suatu wilayah untuk penyuluhan melalui penelitian atau pengkajian. Kegiatan ini merupakan satu kesatuan kegiatan yang utuh, meliputi identifikasi wilayah, menyusun program strategis pengembangan kepustakawanan. Kemudian 12, melaksanakan penyuluhan tentang pengembangan kepustakawanan sebagai narasumber. Ini sama dengan 13 ya teman-teman, cuman kalau nomor 13 itu sebagai penyaji. Kalau ini, kegiatan ini memberikan petunjuk, penjelasan, dan bimbingan kepada masyarakat atau pemustaka, penyelenggara, dan pengelola perpustakaan tentang strategi dan atau cara-cara pengembangan kepustakawanan itu sebagai narasumber. Kalau sebagai penyaji ya berarti sebagai penyaji. Kemudian 14, melakukan sosialisasi perpustakaan dan kepustakawanan sebagai narasumber. Kalau ini melakukan sosialisasinya ya teman-teman, sosialisasi berbagai undang-undang, peraturan, keputusan yang terkait dengan kepustakawanan yang perlu diketahui oleh pemustaka, penyelenggara, dan pengelola perpustakaan ataupun nih pejabat yang terkait. Kemudian yang ke-15 adalah melakukan sosialisasi perpustakaan dan kepustakawanan sebagai penyaji. Kalau ini sama ya teman-teman sebagai narasumber tadi seperti nomor 14, cuman kita sebagai penyaji dalam konteks ini. Kalau 16 ini sudah termasuk ke dalam promosi perpustakaan ya teman-teman, yaitu melakukan publisitas melalui media cetak dalam bentuk berita. Ini ada sampai 16, 17, 18 ini promosi melalui media cetak. Yang nomor 16 bentuk berita, 17 melalui bentuk sinopsis, dan 18 melalui brosur, leaflet, atau spanduk. Kalau ini menyebarluaskan informasi tentang perpustakaan dan atau kepustakawanan kepada masyarakat melalui media cetak. Kemudian lanjut nomor 19, melakukan publisitas melalui media elektronik dalam bentuk membuat naskah siaran radio. Kalau nomor 20, melakukan publisitas melalui media elektronik dengan menyiarkan. Kalau 19 membuat ya teman-teman, membuat naskah siarannya. Nah, kalau nomor 20 dia menyiarkan naskah tersebut melalui radio. Kemudian nomor 21, melakukan publisitas melalui media elektronik dalam bentuk membuat naskah siaran televisi, dan 22, publisitas melalui media elektronik dalam bentuk menyiarkan naskah melalui televisi. Nah, ini untuk pengembangan sistem kepustakawan tingkat keahlian ya teman-teman. Kemudian nomor 23, melakukan publisitas melalui media elektronik dalam bentuk membuat naskah dan mengunggah melalui web atau intranet ataupun internet. Nah, kalau ini menyebarluaskan informasi tentang perpustakaan, tentang kepustakawanan kepada masyarakat melalui media elektronik dengan membuat naskah berupa fakta dan opini yang mempunyai nilai berita yang diunggah melalui web, bisa diunggah dalam website institusinya kayak gitu ya teman-teman. Kemudian yang ke-24, melakukan publisitas melalui media elektronik dalam bentuk membuat naskah film nih dalam bentuk audio visual. Misalnya ini membuat
naskah film dalam bentuk audiovisual. Nah, kegiatan ini bertujuan untuk mempromosikan perpustakaan ya teman-teman. Kemudian selanjutnya adalah 25, menyelenggarakan pameran sebagai panitia. Kalau ini menyajikan koleksi dan hasil penyelenggaraan perpus, nah yang dirancang dan ditata sesuai tema yang telah ditetapkan untuk dikomunikasikan kepada masyarakat sehingga dapat diapresiasi dan didayagunakan masyarakat. Panitia pameran ini biasanya adalah pustakawan yang ditunjuk atau dipilih untuk mempertimbangkan atau mengurus pameran atau hal-hal yang terkait dengan pameran. Kemudian 26, menyelenggarakan pameran sebagai pemandu pameran di dalam negeri. 27, menyelenggarakan pameran sebagai pemandu pameran di luar negeri. Ini sama ya teman-teman, di dalam negeri dan di luar negeri itu tujuannya atau kegiatannya yaitu penyajian koleksi dan hasil penyelenggaraan perpus yang dirancang dan ditata sesuai tema yang telah ditetapkan untuk dikomunikasikan sehingga dapat diapresiasi nih dan didayagunakan oleh masyarakat. Kalau pemandu pameran ini adalah pustakawan yang diberi tugas menjaga stand ya teman-teman, menjaga stand pameran untuk memberikan penjelasan atau informasi kepada pengunjung atau masyarakat tentang materi pameran dan atau hal-hal yang terkait di dalam pameran. Kemudian 28, menyelenggarakan pameran sebagai perancang desainnya. Untuk pameran ada sebagai panitia, terus kemudian ada sebagai pemandu pameran, dan yang terakhir ada penyelenggaraan atau menyelenggarakan pameran sebagai perancang desainnya. Untuk kegiatan ini penyajian koleksi dan hasil penyelenggaraan perpustakaan yang dirancang dan ditata sesuai dengan tema yang telah ditetapkan untuk dikomunikasikan sehingga dapat diapresiasi dan didayagunakan oleh masyarakat. Kemudian kita lanjut ke nomor 3, penganalisisan atau pengkritisan karya kepustakawanan. Ini ada subunsurnya, terdiri dari 2 butir kegiatan ya teman-teman. 1, menganalisis atau membuat kritik karya sistem kepustakawanan, yaitu nih misal membaca, menganalisis karya kepustakawanan orang lain baik dalam bentuk tercetak maupun digital atau elektronik. Nah, kemudian hasil analisis ditulis dalam bentuk karya tulis nih teman-teman, berupa ulasan, boleh kritik, terus saran ataupun tanggapan secara sistematis. Yang kedua, menyempurnakan karya kepustakawanan. Ini dengan membaca, menganalisis dan menyempurnakan karya kepustakawanan orang lain dalam bentuk tercetak maupun terekam. Hasil analisis ini ditulis berupa tulisan baru untuk menyempurnakan karya tulis yang lama. Kemudian yang keempat, pengembangan sistem kepustakawanan tingkat keahlian terakhir adalah penelaahan pengembangan sistem kepustakawanan. Subunsur ini terdiri atas butir kegiatan adalah menelaah sistem kepustakawanan, kegiatan pembuatan naskah yang bersifat ilmiah, luas, strategis tentang usulan, kritik dan saran, atau pertimbangan terhadap pelaksanaan peraturan, kebijakan, program atau mekanisme kepustakawanan dari satu atau lebih lembaga perpustakaan dan memberikan alternatif solusi untuk pengembangan dan kemajuan kepustakawanan. Hasil penelaahan dipresentasikan di depan pihak yang berkepentingan. Oke teman-teman, ini pembahasan kita tentang materi atau kisi-kisi P3K untuk teman-teman yang daftar jabatan fungsional pustakawan tentang pengembangan sistem kepustakawanan. Boleh teman-teman cari lagi referensi yang lebih banyak, referensi yang lebih lengkap dari video ini, dari yang udah kita bahas bareng-bareng tadi, supaya teman-teman lebih mendalami lagi materi tentang pengembangan sistem kepustakawanan. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semuanya, dan terima kasih ya udah menyimak video ini dari awal sampai selesai. Jangan lupa buat teman-teman yang belum klik tombol subscribe, silahkan klik dulu tombol subscribe-nya. Silahkan like, komen, dan share. Boleh juga follow Instagram aku di Yvonne Margiati. Silahkan juga ya teman-teman belajar perpustakaannya dari video awal yang udah aku buat
Jadi jangan hanya belajar di video-video terbaru aja, karena dasar-dasar dari perpustakaan aku kasih di video awal-awal yang dulu. Terima kasih sudah melihat video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.